nama saya Rusdi Kirana, Pak Joshua. Background saya pengusaha. Karena saya lahir tahun 1963, saya nggak ngerti sama sekali. Handphone aja hanya WA saya tahunya. Nah, sementara uang saya banyak, Pak. Uang saya banyak gitu loh. Karena saya pengusaha. Sombong. Saya taruhnya di bank, Pak. Jadi saya bergantung sama bank tersebut. Kalau satu hari bank bilang itu uang sudah diambil sama mitra saya atau pacar saya ngumbernya gimana, Pak? Sementara kita sering dengar uangnya di-hack. Nah, pelindungan saya sebagai warga negara yang kebenaran sekarang saya dengan diberikan kesempatan sebagai perwakilan rakyat, saya mau minta tolong kepada Bapak yang sebagai ahlinya, mungkin kita sebagai perwakilan DPR bisa membantu negara membuat undang-undang, apalagi membuat satgas atau institusi yang khusus mengenai cyber ini, sehingga kami sebagai rakyat tidak menerima nasib gitu, Pak. Pengertiannya tidak menerima nasib, tiba-tiba uangnya hilang. Tiba-tiba handphonenya dijadikan pemerasan. Sekarang kalau saya terima telepon nggak ada namanya, saya takut bukanya, Pak. Padahal mungkin itu dari saudara saya. Kalau saya buka takutnya nanti undangan pernikahan. Kita download, diambil semua data kita. Bagaimana, Pak? Kira-kira Bapak bantu kami bisa mengusulkan kepada pemerintah atau kami bisa membantu membuat undang-undang proteksi kami, Pak. Kita terima kasih dengan Bapak punya penyampaian cybernetik, cyberspace, antarika, enggak, itu cukup, Pak. Kita hanya mau bagaimana kita melindungi diri. Kayak itu, makasih Pak Joshua. Tindak pidana terkait dengan keuangan yang terjadi misalnya di perbankan. Kalau dari apa yang saya ketahui terkait dengan perkembangan pelindungan subjek ini adalah penguatan KYC, Know Your Customer. Jadi KYC ini memang berkembang dari waktu ke waktu. Mungkin dulu tidak perlu nama ibu kandung, lalu kemudian perlu ibu kandung, sekarang juga terkadang kita perlu hadir secara fisik. Itu semua bagian dari proses penguatan KYC. Kedepannya bagaimana? Apakah dengan adanya teknologi retina atau biometrik itu bisa digunakan untuk penguatan KYC? Tentu saja bisa. Tetapi ketika kita menggunakan data spesifik atau data sensitif ini, perlu ada perlindungan yang ekstra. Karena semua data biometrik seperti retina atau sidik jari itu cuma ada satu, ya. Password bisa diganti atau username bisa dibuat, tapi kalau retina sudah bobol, berarti ya kita lihat bahwa nggak ada gantinya gitu. Dan ini yang menjadi hal yang sangat penting ketika kita menentukan apakah boleh atau sampai sejauh mana penggunaan data sensitif ini diterapkan di dalam memperkuat sistem untuk melindungi subjek data pribadi. Mungkin demikian Ibu Bapak anggota Dewan yang terhormat. Sekiranya ada pertanyaan lebih lanjut, dengan senang hati saya akan coba untuk diskusikan.